Ketika dia gerak tuh 4 tik, tiba-tiba langsung turun, buat saya apa ya, nggak pengaruh juga buat kita kan gitu. Nah, ketika dia bergerak dan ada hal yang memang menarik seperti bit overnya tiba-tiba misalnya sekian ribu lot hilang atau ini, nah itu mungkin buat saya lebih menarik gitu. Makanya oke, kita masuk gitu. Jadi dalam trading kita tiap hari juga saya kan juga sambil mikir tuh kalau misalnya ngeliatin emiten di depan saya, jadi ya agak cukup mengganggu sih sebenarnya karena ketika saya sedang konsentrasi di saham A gitu, tiba-tiba Om ada saham B gitu kan, jadi agak buyar sedikit tuh. Karena memang tingkat kecerdasan saya kurang bagus ya, jadi harus konsentrasi penuh gitu di suatu saham. Jadi yang menarik buat teman-teman belum tentu menarik buat saya, seperti itu ya. Oke, Roland, ada lagi nggak pertanyaan? Nah, ini ada lagi pertanyaan. Mbak Fitri pernah scalping di blue chip juga nggak? Screeningnya patokannya apa aja? Patokannya Om Himawan. Sekarang kamu mau expect apa? Aku cuma dari handphone loh. Iya, betul. Jadi ya benar kan. Jadi teman-teman di Logi Cuan itu memang semua by comment dari saya ya. Artinya karena ya satu, mohon maaf teman-teman kan punya apa keterbatasan untuk memantau emiten. Kalau saya tidak kebetulan karena di depan saya banyak emiten. Jadi dan blue chip juga kita pernah gitu loh, pernah kita melakukannya. Sebenarnya sama aja. Sering, indikatornya apa? Sering kita di blue chip ya Mbak Fitri. Jadi indikatornya apa ya dipelajari itu masuk Logi Cuan. Dan kayak Mbak Fitri tuh saham A dia tahu, dia kenalan dulu bulan pertama, bulan kedua dia mulai tahu oh ini dia seperti ini sahamnya. Oh bulan ketiga baru bisa melakukan adaptasi. Jadi nggak bisa satu hari ya Mbak Fitri ya saya menyampaikan materi begini itu mendingan pakai seminar aja dan nggak akan cukup buat kita. Percaya deh, saya bikin seminar misalnya untuk mengetahui saham cara bertrading saham sebagai puluhan emiten secara cepat misalnya gitu. Kita bikin seminar sehari 2 hari nggak akan cukup. Percaya deh. Kenapa? Hari ketiga itu udah berubah. Hari keempat berubah lagi, apa yang mau kita sampaikan gitu. Kalau ini saya sampaikan tiap hari, dan saya juga nggak trading, kan lucu gitu. Saya lebih baik kita sama-sama trading sambil saya spill sedikit-sedikit materi pengetahuan tentang saham dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang di luar sana nggak bisa juga instan pelajari teori saya gini bla 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 terus besok langsung cuan, tidak juga gitu loh. Karena apa yang saya ajarkan sekarang mungkin besok sudah berubah, besoknya lagi sudah berubah lagi, besoknya lagi sudah berubah. Nah buat apa kita bukan mempelajari ya tapi memegang teori dengan kuat seperti ini kalau hal tersebut tidak terlalu pasti. Kan di market itu kan nggak ada yang pasti Mbak Fitri dan Pak Romli. Jadi lebih baik kita adaptif, kita dinamis, kita bisa menempatkan diri sebagai sebagai bukan follower ya, tapi lebih ke istilahnya kita nggak yang paling benar, market harus ngikut kita, enggak, kita yang harus ngikut market gitu loh. Makanya dalam posisi resesi dan buat saya opportunity. Kenapa? Tetap ada harga saham yang bisa naik. Ada saham contohnya Bima yang nggak jelas, saham itu nggak jelas, kita 2 kali arah itu bisa gitu loh. Ini kan satu yang tidak dilihat teman-teman di luar sana yang mempunyai asumsi teori A, teori B, teori C. Nah itu berarti kalian mengatur market dengan asumsi saya saham A dengan ini di take profit di sini. Wah ya nggak bisa. Market bilang berbeda ya kita nggak bisa seperti itu, dan akhirnya kita harus mengikuti market ya Romli dan teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah jualan trading jualan mengikuti market pada saat itu juga gitu. Silakan pertanyaan lainnya. Ini ada satu yang menarik, mungkin ini tanpa foto profil, tapi menanya gini nih, Umi lebih ditujukan ke Umawan nih. TP 1% apa nggak kegerus biaya broker ya? Nah, sambil ketawa nih, mungkin perlu penjelasan nih Enggak. Tuh tanya ada copet di bawah tuh.
Tanya copet di bawah tuh. Sekarang gini, kita trading di tempatnya broker, masa nggak mau bagi-bagi? Kan kita masih dapat selisihnya. Iya, Iya. iya. Iya kan? Betul, betul. Iya. Ya kalau nggak, kalau Cuma mau kita cuan, kalau mau cuan 10%, jangan di Logi Cuan, masih banyak tempat lain tuh yang bisa 10%, 50%. Tapi di Logi Cuan juga bisa 10%, Om. Bisa. Iya. Cuma Om. karena kita mau konsisten TP cuan gitu, ya udahlah, kita punya patokan sendiri gitu. Mendingan puterin lebih banyak lagi di emiten supaya selamat. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi apakah 1% bisa cuan? Broker itu kan ambil cuma 0,3 lah, 0,4. Berarti kalau 1% kan masih ada 0,6. Ya, masuknya jangan 10.000 ya, masuknya 10 juta gitu. Kalau masuknya 10.000 ya cuman gitu ya. Jadi yang penting RDN ya teman-teman ya, jangan mau 50%, 30%. Iya, kalau masuknya cuma 1 juta ya pasti kita maunya 30-50%. Tapi kalau masuknya 10 juta di satu saham ya, saya bicara satu saham. Kalau masuknya 10 juta, mungkin 1% saja, 1-2% saja sudah cukup gitu loh. Kita main di 30 saham, bukan di satu saham, bro. Kita main di 50-60 saham sehari, dan kita take profit 70 sampai 90 sampai 104 saham. Hitung aja kalau 1% satunya, ngitungnya begitu, bro ya. Cerdas dikit ya. Mantap, Om. Mantap. Kalau lu mikir begitu ya, kalau lu mikir begitu, nggak ada tuh, mohon maaf, pedagang-pedagang di pinggir jalan yang lakunya cuma 50 rupiah dijual sama dia. Dia pasti mau lakunya 500 juta. Akhirnya apa? Orang semua jualan mobil, bro. Jualan rumah yang sekali cuan gede. Iya kan? Ada nggak orang jualan minyak tanah? Nggak ada. Minyak goreng nggak ada. Apa cuannya cuma 100 rupiah, 200 rupiah, 2000 rupiah. Apa semua orang, Mbak Fitri, mau jualan makanan? Nggak akan ada. Ya logikanya dibalik gitu loh. Jangan speleng, harus rata sedikit gitu. Jadi ngambil 1%, lu bicara satu saham, bro. Kita main 90 saham sehari, lu kali aja kalau take profitnya 30-20 saham gitu. Ada lagi nggak, Bro Alan? Pertanyaannya silakan dibacakan. Saya ngurang. Mbak Fitri, tradingnya pakai margin nggak, Mbak? Oke. Wah, udah pakai. Tapi Pakai pakai yang di Mirai, Om. Pakai yang di Oh, Mirai udah. kan aku udah dapat margin. Keren, Gitu. keren. Sebenarnya ekuator juga aku udah bikin, Om. Cuma masih belum laporan, ntar aja. Ya, ayo dong, marginnya dipakai biar makin strong. Deg-degannya makin kuat ya kan. Waduh, itu aku gimana? Makin harus lebih fokus lagi soalnya. Ya, nanti aja kalau sudah siap secara mental Ya, dan ya, strateginya sudah siap, Waktu baru juga bisa. waktu, Om. Waktu, betul, karena memang ada yang dilakukan di MK itu memang dia one day trading ya. Jadi kalau nggak bersih Ya. hari itu, udah kita nggak akan. Tapi ya mungkin untuk sebagian teman-teman itu cukup membantu, Mbak Fitri. Jadi menambah gain profitnya seperti itu, Mbak. Jadi memang tinggal Mbak Fitri secara mental dan strateginya siap, silakan. Kalau belum jangan dipaksakan gitu. Betul. Oke, teman-teman, bagi yang ini terkait lagi dengan ini, bukan promosi, ini cuma mengenalkan aja Mbak Fitri. Bagi teman-teman yang ingin merasakan nasi bakarnya ceker kecombrang, bisa pesen loh ya, dan bisa melalui ini ya, marketplace ya, Tokopedia dan Shopee, gitu aja. GrabFood juga ada, tapi ya masih nantilah pertengahan November. Oke, Ya, itu kebetulan teman-teman yang merasakan tuh, silakan iya, nanti di untuk wilayah Jabodetabek bisa tuh. Ada pertanyaan Mbak Fitri yang mungkin kebetulan sekarang kan bertemu dengan Umi Mawan yang terkait dengan kesempatan untuk berjumpa kan jarang-jarang sekali nih gitu ya dalam live ini. Barangkali ada pertanyaan yang memang diajukan mengenai masalah trading gitu ya. Atau memang Apanya? selama ini sudah cukup nyaman ya.
kayak udah mengalir aja sih. Aku kayak udah kayak ya maksudnya udah kayak lebih santai. Ya, namanya juga trading santuy ya kan. Ya udah aku udah maksudnya udah yang dari Om Awan kan setiap harinya ada ilmu yang ada yang nambah setiap harinya ilmu yang nggak cuma di awal oh ini enggak. Jadi setiap hari itu pasti ada aja gitu yang bisa kita ambil tekniknya gitu apanya gitu. Psikologis sih nomor satu Ya. kalau trading. Betul. Jadi memang betul yang dikatakan Mbak Fitri, psikologis nomor satu, jangan jadi pecundang teman-teman kalau mau jadi trader. Itu Betul. aja. Jangan jadi pecundang, hati harus bersih, berbagi yang banyak, itu baru trader. Kalau cuma lu cuan, lu makan sendiri, mau 50% nggak akan habis. Tapi kita 1% cuan, 1% cuan loh, tapi dikali banyak gitu. Ya, mantap. Oh, mantap. Oke, Bung Alan, barangkali ada pertanyaan yang kelewat nih mungkin. Coba di scroll-scroll. Oke, siap Om. Ada yang nanya nih Mbak, sekali masuk itu 50 juta ya Mbak Fitri? Itu kadang aku 50 juta tuh maksudnya gimana sih untuk beberapa Jadi, ya untuk semua emiten. Dia pikir satu Untuk semua emiten teman-teman. Cepat miskin nanti kalau begitu. Aduh, ini spelling ini kayak begini. Mau cepet All kaya, in itu diharamkan. Di Logi Cuan diharamkan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau punya 50 juta, itu kita bagi split di 30 sampai 50 saham. Jadi dari 50 juta tadi itu pun hanya 70% dari RDN-nya. RDN-nya 70% dipakai untuk beli banyak saham. Yang tadi bilang 1%, lu kali itu berapa? 30 saham. Kalau lu profit 10 saham aja udah 10%, Bro. Walaupun kita bicara 10% dari 70% dari 100%. Tapi ini konsisten tiap hari. Lu mau cari di mana yang konsisten tiap hari kan gitu. Kita konsisten cuan ya, bukan konsisten cut loss. UED-nya pas cut loss. Iya, bahkan nih teman-teman Logi Cuan kalau boleh saya buka sedikit ya Mbak Fitri ya. WD itu udah punya tanggal masing-masing Mbak Fitri. Tanggal sekian itu luar biasa buat saya. Artinya teman-teman sendiri sudah bisa merasakan kan, saya mau ambil take profit di bulan sekian. Karena trading itu ada caranya, Bro. Trading itu ada skemanya. Trading itu ada cara investasinya. Jadi kita tenang dalam trading di dunia saham gitu loh. Sama kayak Mbak Fitri melakukan bisnisnya di kuliner. Caranya gimana sih biar saya tenang? Caranya gimana sih biar saya ini ada growth-nya? Kan itu pasti dipikirkan dengan matang ya Mbak Fitri. Walaupun tetap learning by doing, sambil jalan kita sambil melihat progres lain. Di situ kita belajar ya. Nggak ada di saham itu yang nggak belajar. Mungkin sama dengan bisnis lain ya, sama saja gitu loh. Nah, ketika memperlakukan saham ini tidak sebagai bisnis, ini yang problem gitu loh. Ini yang problem. Jadi saham hanya untuk gaya-gayaan cuannya banyak atau gaya-gayaan cut loss-nya banyak, itu bahaya ya. Karena apa? Karena di saham itu yang penting kita bisa mendapatkan manfaatnya, bukan mendapatkan persenannya ya. Jadi kenapa kita ada konsep berbagi, kita sama-sama berbagi untuk yang lain gitu, karena memang itu tujuan dari Logi Cuan didirikan. Nah, untuk yang teman-teman penasaran bohong nggak nih Om Himawan take profit tiap hari bisa 90 emiten, bisa 105 emiten. Tadi Mbak Fitri sudah memberikan testimonial beliau gitu kan, dan dia bukan orang yang dengan tingkat pendidikan yang kurang ya. Artinya jangan salah disangka Logi Cuan untuk orang bodoh semua. Enggak, di sini juga banyak orang pinter. Yang bodoh cuma saya dan Bro Alan mungkin ya, karena cut loss-nya paling banyak. Om, saya Oke. nggak tahu, Om. Tahu nggak cut loss? Jalan terus ya.